Pernahkah Anda merasa kangen dengan seseorang? Kangen yang membuat Anda ingin berbicara lagi dengannya, terus memikirkannya, bahkan hingga ingin segera bertemu atau berbagi cerita lagi dengannya. Jika jawaban Anda pernah, maka pertanyaan saya adalah, apa yang Anda rindukan dan kangen dari orang tersebut? Mungkin karena dia menyenangkan diajak berbincang, setiap percakapan dengan dia selalu penuh tawa. Atau mungkin karena dalam setiap obrolan dengan dia, selalu ada hal baru yang dipelajari. Rasanya nyaman berbagi dengan dia adalah jenis orang yang baik untuk diajak berdiskusi. Pertanyaan kedua, kapan Anda biasanya merasa kangen dengan dia? Saya merasa kangen dengan dia ketika tidak mendapat kabar darinya sepanjang hari. Saya merindukannya karena 2 hari ini dia tidak muncul. Saya kangen karena dia tidak menanyakan kabar saya. Saya merindukan panggilan telepon darinya semalam. Saya merasa kangen karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Perhatikanlah alasan-alasan dan jawaban dari beberapa orang yang saya tanya tentang perasaan kangen ini. Dari jawaban mereka merasa nyaman karena orang tersebut selalu ada untuk mereka. Karena orang itu selalu menemani setiap saat dalam hidup mereka. Karena orang tersebut selalu bersama mereka sebelum tidur. Tidak adakah alasan-alasan seperti itu? Sebelum saya menjelaskan mengapa demikian, mari kita mulai dengan beberapa premis yang saya sampaikan di awal narasi. Sebenarnya, Anda sudah paham akan tips dan teknik ampuhnya. Apa yang membuat seseorang sangat merindukan kita? Pertama, kita perlu memiliki sesuatu yang membuat orang merindukan kita. Kedua, kita harus sibuk sehingga orang lain merindukan kita. Ketiga, berikan dia ruang untuk merindukan kita. Berikan dia kesempatan itu, jangan selalu tersedia setiap hari. Jika dia tidak pernah memiliki waktu untuk merindukan kita, maka setiap hari memberinya kehadiran akan membuatnya tidak merindukan kita. Jika tujuan Anda adalah membuat seseorang merindukan Anda, maka saya tidak menyalahkan orang yang selalu ada untuk pasangannya, karena memang ada wanita yang menyukai pasangan yang selalu hadir. Namun, sebagian besar wanita sebenarnya suka dengan pria yang memiliki kegiatan sendiri. Ketika seorang wanita tahu bahwa dia bukan prioritas utama bagi pria tersebut, itu adalah saat ketika dia memiliki ruang untuk merindukan Anda. Jangan meremehkan perasaan rindu ini, karena rindu adalah yang akan meningkatkan kedalaman perasaan cinta. Mengapa begitu? Kembali kepada kalian. Ketika kalian merindukan seseorang, apa yang kalian pikirkan? Saat merindukan seseorang, kita biasanya memikirkan semua hal baik tentangnya. Hal-hal negatif cenderung menghilang saat kita merindukan seseorang. Bagus, bukan? Lalu, di mana teknik ampuh untuk membuat seorang wanita ketagihan kepada kita? Tenanglah, saya punya tekniknya. Namun, gunakanlah dengan bijak. Ini seperti trik psikologi juga sebenarnya, dan sebagian dari pria mengerti hal ini, setidaknya sebagian. Tidak semua. Saya harap Anda menggunakan teknik ini dengan bijaksana, dengan tujuan yang baik. Karena Anda peduli dengan pasangan Anda dan berniat serius dengan hubungan Anda. Astagfirullah. Iya, sabarlah. Jika kalian pernah menonton sinetron, drama series, atau film series dengan plot berlanjut, tentunya kalian menyadari bahwa mereka tidak memotong cerita sembarangan. Ada strategi di baliknya. Mari kita ambil contoh yang umum, saat kalian tergila-gila menonton sinetron atau drama series, terutama saat momen menegangkan, kalian menunggu dengan tegang jawaban dari pemeran antagonis atau protagonis. Kalian terfokus pada cerita itu, dan tiba-tiba, disertai dengan background yang menandakan akhir episode, muncul tulisan, bersambung, atau to be continued. Awalnya, pasti kalian merasa kesal, betapa mengganggunya ketika sedang terbawa suasana, tiba-tiba harus menunggu sampai episode berikutnya. Namun, anehnya, meskipun kalian merasa kesal esoknya, kalian tetap menantikan kelanjutannya, dan begitulah seterusnya, bahkan hingga ratusan episode. Kalian rela menyisihkan waktu setiap hari, bahkan malam hari, hanya untuk menonton itu. Dengan kata lain, kalian sudah menjadi kecanduan, terpikat oleh cerita itu. Nah, itulah strateginya. Ketika kalian tengah asyik mengobrol dengan seorang wanita, hentikan percakapan itu secara tiba-tiba. Saat sedang asyik berbicara di telepon, matikan panggilannya tanpa pamitan. Pasti dia akan merasa kesal, dan mungkin mengirim pesan. Kemana saja, sangat tidak sopan, mematikan telepon begitu saja, tanpa pamit. Tahan diri, jangan langsung membalas pesannya selama beberapa jam, baru kemudian jawab dengan alasan yang masuk akal. Misalnya, maaf, tadi ada urusan mendesak.
atau ada panggilan penting, atau ada klien yang perlu dihubungi, sangat mendesak. Dan saya menyarankan, janganlah berpura-pura seperti itu, seperti pria bertingkah bak pangeran. Ada banyak pria di luar sana yang pada suatu saat sedang asyik berbicara dengan seorang wanita atau pasangan, tiba-tiba dihubungi, atau memiliki tugas mendesak yang harus diselesaikan hari itu. Nah, kebanyakan dari mereka akan menunda pekerjaan itu, karena terlalu sibuk berbicara dengan kekasih mereka. Tapi, dalam teknik ini, lakukan sebaliknya. Ketika situasi semacam itu terjadi, jangan ditunda. Itu adalah momen yang tepat. Matikan panggilan tersebut, terutama saat sedang berbicara dengan semangat, atau hentikan percakapan ketika kalian bertemu. Mengapa? Saya menyarankan agar tidak dibuat-buat, karena hal itu lebih efektif. Dan sebenarnya, pria tidak pantas membuat drama. Saya juga tidak terlalu suka dengan pria yang suka membuat dramatisasi. Ini berarti, setidaknya, kalian harus memiliki hobi atau kesibukan lain yang tidak selalu memberikan prioritas pada pasangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pengantar, jawaban, dan alasan, mengapa seseorang bisa merindukan kita, atau mengapa kita bisa merindukan seseorang. Nah, ini terkait dengan dorongan, memang agak sulit untuk mengubah perilaku seperti ini, terutama jika kita sudah sangat mencintai seseorang, dan sangat bersemangat, terutama terhadap seseorang yang kita suka, itu sulit untuk mematikan panggilan itu. Sulit, yang terjadi malah, keduanya saling menantang, matikanlah panggilannya, tidak, saya tidak mau mematikannya, matikanlah panggilannya, begitu. Kadang-kadang, saya ingin menyarankan, cobalah untuk menahan diri, ketika kalian sedang sibuk, hentikanlah percakapan ketika sedang sangat seru. Itu akan membuatnya ketagihan, dan kecanduan, padamu. Itu akan memicu pelepasan hormon dopamin. Singkatnya, dopamin adalah hormon, atau senyawa organik, yang memicu, dan memiliki peran penting dalam mengatur emosi. Tapi, yang paling dominan adalah emosi kenikmatan. Rasa sakit juga mungkin, pada saat yang sama, karena ada beberapa orang yang kecanduan pada rasa sakit, dan kelelahan, yang terkait dengan emosi. Ketika tingkat hormon dopamin meningkat, itu menimbulkan perasaan kesenangan dan kecanduan secara bersamaan. Sebagai contoh lainnya, pernahkah kamu mendengarkan lagu yang pada awalnya terdengar biasa saja saat intro, tapi kamu tetap mendengarkan intronya? Saat mencapai bridge, tiba-tiba kamu merasa lagu tersebut lumayan enak, dan ketika sampai pada bagian ref, tiba-tiba kamu sudah merasa nyaman dan terhubung dengan lagu tersebut. Kemudian, saat intronya kembali, khususnya dalam lagu pop, jika kamu sudah terbiasa dengan nada yang sama pada intronya, pada ref kedua kamu mungkin sudah mulai menyanyikan lagu tersebut tanpa sadar, seolah lagu itu mengalun dengan sendirinya. Ditambah lagi dengan peningkatan nada atau penambahan daya di ref ketiga, yang sering dilakukan oleh penyanyi untuk menggugah emosi pendengar. Saat kita merasa puas secara emosional saat mendengarkan lagu itu, itulah saat kita mulai kecanduan dan ingin terus mendengarkannya. Biasanya, lagu-lagu yang memiliki daya tarik seperti ini akan tetap populer dalam jangka waktu yang lama, disebut sebagai lagu-lagu abadi, berbeda dengan lagu yang langsung menarik perhatian dari awal dan langsung populer. Pada saat lagu tersebut mulai meredup dengan cepat, biasanya rasa bosan juga datang lebih cepat, terutama ketika kita sedang menikmati intro yang terasa enak. Nah, kamu melihat perbedaannya, kan? Jadi, untuk membuat seorang wanita sangat merindukanmu dan menjadi kecanduan padamu, jangan langsung memberikan ekspektasi yang tinggi atau memberikan hadiah besar di awal. Misalnya, jika berupa materi, jangan langsung memamerkan mobil orang tua seperti anak pejabat. Jika berupa perhatian, berikan perhatian yang sederhana di awal, secara perlahan. Nanti, suatu saat yang tak terduga, kamu bisa memberikan perhatian yang besar padanya. Jarang kamu melakukannya, tetapi saat itulah hormon dopaminnya akan terpicu dengan sendirinya, memberinya kepuasan emosional dari hubungan denganmu. Ini membuat wanita terus memiliki harapan tentang kepribadianmu. Dia akan selalu menantikan kejutan dari kamu, dan meskipun kamu melakukan hal itu berulang kali, jika awalnya kamu melakukannya dengan benar, itu tidak akan membosankan baginya karena dia sudah kecanduan padamu. Sekali lagi, gunakan teknik ini dengan bijaksana dan jangan gunakan untuk merasa superior. Untuk para pria, saya ingin memberitahu, gunakan teknik ini hanya untuk wanita yang kamu yakini ingin serius denganmu. Demikian video kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas?
Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.